Antartika, dunia salju dengan suhu sekitar minus 43 derajat Celcius yang tertutup es selama jutaan tahun. Tapi dulunya nggak begitu. Para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang terkubur jauh di bawah dasar laut yang seharusnya nggak ada. Butiran kecil ambar. Ini berarti Antartika dulunya penuh dengan kehidupan dan rimbun dengan pepohonan. Tapi sesuatu terjadi padanya. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat masa depan kita. Antartika sudah menjadi wilayah berangin kencang selama jutaan tahun. Gak ada pohon yang bisa tumbuh di sini sekarang. Tapi para ilmuwan yang mempelajari tanah itu memutuskan untuk mengebor jauh di bawah permukaannya. Mereka mencapai ribuan meter di bawah es, mengangkat lapisan sedimen kuno. Dan di sana, terjebak dalam waktu, mereka menemukan potongan-potongan kecil ambar keemasan. Amber adalah fosil resin pohon. Batu ini ditemukan di seluruh dunia, seringkali dengan potongan-potongan kehidupan purba yang terawetkan dengan sempurna. Serangga yang terperangkap saat terbang, serbuk sari yang membeku dalam waktu. Ekosistem kecil bisa terkunci di dalam butiran keemasan ini. Di setiap benua, selain Antartika, sampai baru-baru ini. Butiran kecil yang ditemukan berukuran 0,5 sampai 1 mm. Lebih kecil dari sebutir pasir, tapi sangat penting. Butiran ini dulunya merembes keluar dari kulit pohon sekitar 90 juta tahun lalu. Yang lebih luar biasa lagi, ambar hanya dihasilkan oleh jenis pohon tertentu yang tumbuh di hutan hujan lembab dan beriklim sedang. Saat itulah ilmuwan menyadari Antartika dulunya adalah hutan hujan. Butiran ambar kecil itu yang hanya bisa dilihat jelas di bawah mikroskop menceritakan kisah nyata tentang ekosistem yang pernah ada. Sekitar 90 juta tahun lalu, selama periode kapur, saat dinosaurus menguasai bumi, Antartika mungkin saja tertutup hutan rimbun dan berawa-rawa, penuh dengan tumbuhan runjung, pakis, dan tanaman purba yang menjulang tinggi. Beberapa fragmen menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Itu berarti pohon-pohon yang menghasilkannya telah terluka, mungkin akibat kebakaran hutan atau parasit. Meski begitu dan meskipun telah menghabiskan jutaan tahun di dasar laut, batu ambar ini nyaris terawetkan dengan sempurna, padat, transparan, dan bebas dari retakan. Biasanya ambar yang terkubur di bawah tekanan dan panas ekstrim akan hancur seiring waktu. Tapi yang ini, butiran ini mampu bertahan. Itu berarti mungkin masih ada butiran-butiran lainnya yang bisa ditemukan di dasar laut. Tapi ini bukanlah tanda pertama bahwa Antartika pernah menjadi tempat yang jauh berbeda. Awalnya dimulai pada tahun 2017. Sebuah tim ilmuwan mengebor jauh ke dalam dasar laut dekat gletser Pulau Pine di pantai barat Antartika. Mereka mengangkat inti sedimen, sampel tanah berbentuk silinder panjang yang terkubur selama jutaan tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Di dalam lapisan-lapisan ini, mereka menemukan fosil akar, serbuk sari, spora, jejak-jejak hutan purba yang pernah tumbuh subur di sini. Dan itulah yang mereka pelajari sejak saat itu. Agar nggak merusak apapun, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja keras, memecah sedimen menjadi ribuan bagian kecil, dan memindainya di bawah mikroskop fluoresen. Tim yang sama juga menemukan potongan teka-teki lainnya pada tahun 2020. Mereka menemukan lebih banyak sampel sedimen dari dasar laut yang mengarah pada daratan yang penuh pepohonan lebat, sungai, dan lahan basah. Sebuah dunia yang lebih mirip Pasifik Barat Laut atau Selandia Baru. Tapi, kenapa Antartika begitu hangat saat itu? Itu semua karena atmosfernya. 90 juta tahun lalu, kadar karbon dioksida di bumi sangat tinggi. Saat itu merupakan salah satu periode terpanas dalam sejarah, dengan suhu yang melonjak bahkan di kutub. Bayangkan saja, Antartika gak punya lapisan es. Sebaliknya, mungkin ada banyak serangga dan bahkan dinosaurus yang berkeliaran di hutannya. Tapi untuk tahu apa yang terjadi pada mereka, tim harus menemukan lebih banyak bukti. Antartika benar-benar tempat yang penuh misteri. Sulit untuk mempelajarinya karena tertutup salju dan es yang membuat kita bahkan nggak tahu bentuk dan ukuran aslinya. Beberapa bagian lapisan esnya memiliki ketebalan lebih dari 4,5 km, setengah dari kedalaman Palung Mariana,
palung terdalam di bumi. Untungnya, salju memiliki manfaat luar biasa, yaitu bisa membekukan segala sesuatu dengan sempurna. Lapis demi lapis, tahun demi tahun, salju mengubur masa lalu alam seperti kapsul waktu. Awalnya, salju yang masih baru, lembut dan mudah bergeser tertiup angin. Tapi semakin banyak yang menumpuk, salju akan memadat, menekan kantong-kantong udara dan mengeras menjadi es yang padat. Tekanan pembekuan ini mengunci semua yang ada di dalamnya, mengurung tanaman dan hewan purba, dan bahkan seluruh lanskap. Dan semua benar-benar membeku dalam waktu, karena suhu dingin yang ekstrim memperlambat pembusukan. Suhu dingin juga menghentikan pertumbuhan bakteri, mencegah busuk, dan menjaga segala sesuatunya tetap utuh selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Itulah yang terjadi di Antartika. Para ilmuwan harus mencapai dasar salju untuk menemukan seperti apa tempat ini jutaan tahun lalu. Dan mereka menemukan sebuah dunia yang hilang dan terkubur di bawah bermil-mil es. Letaknya di bawah es paling tebal di Antartika Timur, dekat cekungan subglasial Aurora dan Smith. Bobot es yang begitu besar dalam waktu yang begitu lama benar-benar melindungi tanah dari erosi. Para ilmuwan menyebutnya hantu lanskap Antartika. Daratan di sana nggak rata dan halus seperti yang terlihat dari atas. Mereka menemukan sungai-sungai yang dulunya mengalir bebas dan kini membeku. Lembah-lembah diukir oleh air. Bahkan 3 bukit besar yang berpuncak tajam. Tapi apa itu sebenarnya? Untuk memahaminya, kita perlu melangkah lebih jauh ke masa lalu, ke era saat Antartika masih menjadi bagian dari superbenua yang hilang. Ratusan juta tahun lalu, daratan yang sekarang kita sebut Antartika adalah bagian dari Gondwana, sebuah superbenua sangat besar yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika yang semuanya menyatu. Namun, seiring lempeng tektonik bumi perlahan menjauh, Gondwana pun pecah berkeping-keping. Antartika terkoyak, daratannya meregang dan retak. Lapisan es masif yang terbentuk setelahnya menutupi daratan yang pecah ini, mengawetkannya seperti fosil beku. Ketika es bergeser dan mencair seiring waktu, lembah-lembah terbentuk dan sungai-sungai purba kemungkinan besar membawa air ke arah pantai yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya sekarang. Tapi itu bukan satu-satunya yang disembunyikan Antartika. Tanpa lapisan esnya, ini bukanlah benua yang mulus dan kosong. Lanskapnya begitu dramatis. Ada gunung-gunung menjulang tinggi, lembah yang dalam, bahkan gunung berapi. Di Antartika Barat, setidaknya 138 gunung berapi terkubur di bawah es. Salah satunya Gunung Erebus, masih aktif, dan di dalamnya terdapat gua-gua vulkanik yang hangat di mana kamu bisa berjalan dengan mengenakan kaos. Kalau itu belum cukup aneh, Erebus juga memuntahkan emas. Ya, butiran emas yang sangat kecil dari dalam bumi. Para ilmuwan percaya hal ini terjadi karena magma, batuan sangat panas dan semi leleh di bawah permukaan bumi, membawa emas cair bersamanya ketika naik. Setiap harinya, Erebus melepaskan sekitar 0,09 kg emas yang bernilai sekitar $6.000 per hari. Dalam setahun, jumlahnya mencapai 29 kg atau lebih dari $2 juta berhamburan di langit. Sayangnya, sebelum mengambil sekop, kita harus ingat bahwa itu berupa partikel mikroskopis. Ukurannya seringkali lebih kecil dari 60 mikrometer, lebih tipis dari rambut manusia. Belum lagi, partikel-partikel ini tersebar di mana-mana hingga nyaris 1000 km jauhnya dari gunung berapi itu sendiri. Jadi, hampir mustahil untuk menemukannya. Tapi itu menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang keras dan terlihat seperti gurun pasir putih, masih ada banyak misteri yang menarik untuk dijelajahi. Sebagai contoh, entah bagaimana kehidupan masih bertahan di sana. Pada tahun 2017, para ilmuwan mengebor jauh di bawah es di paparan es Ross untuk mencari air. Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang fantastis. Sebuah sungai tersembunyi di bawah es sedalam 500 meter, mengalir dalam kegelapan, dan di dalamnya ada ratusan makhluk kecil mirip udang. Mereka mengerumuni kamera, menghalangi lensa, menyambut para ilmuwan. Di gua-gua yang dalam di bawah es,
Bukti DNA juga menunjukkan jejak lumut, ganggang, dan bahkan hewan-hewan kecil yang gak dikenal. Jadi, ternyata bahkan di salah satu tempat paling sulit di bumi, kehidupan masih bisa ditemukan. Dan entah apa lagi yang akan kita temukan di Kutub Selatan. Oh, pegunungan misterius yang tersembunyi di bawah ribuan ton es, makhluk aneh transparan dengan kulit tembus pandang, dataran salju yang bernyanyi. Antartika memiliki rahasia-rahasia menakutkannya sendiri. Dan sekarang ada lubang es misterius sebesar Swiss yang terus terbuka, dan ilmuwan akhirnya menemukan alasannya. Lubang ini disebut Polynya Maud Rice. Pertama kali terlihat pada tahun 1974 dan 76 di Laut Weddell. Sejak itu, lubang ini seolah suka bermain peta umpet. Kadang-kadang lubang ini muncul, kadang-kadang menghilang selama bertahun-tahun. Dan ketika muncul, ukurannya berubah secara misterius. Selama beberapa dekade, para peneliti berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan lubang ini terbentuk. Lalu pada tahun 2016 dan 2017, Polynya ini menjadi sangat besar, lebih dari 30.000 mil persegi. Lubang ini bertahan selama beberapa minggu di musim dingin. Ini pertama kalinya sejak tahun 1970-an Laut Weddell memiliki Polynya sebesar ini dan bertahan lama. Berikut penjelasan es Laut Antartika. Di musim panas, es berada pada ukuran terkecilnya, sekitar 1 juta mil persegi. Ya, itu dianggap kecil. Saat musim dingin, es meluas hingga 7 juta mil persegi, menutupi sekitar 4% permukaan bumi dalam bentuk ubin putih yang aneh. Sebagian besar es ini tumbuh selama malam kutub yang berlangsung berminggu-minggu di atas rak es yang mengapung di sekitar benua. Lubang-lubang di es ini, yang disebut Polynya, biasanya terbentuk ketika angin kencang dari daratan mendorong ubin-ubin es saling menjauh. Angin dingin yang sama juga membekukan lebih banyak air laut di dalam lubang, menambah bongkahan ekstra ke lapisan es. Namun, Polynya Maud Rice tidak berada di dekat pantai, di mana angin-angin itu biasanya membantu membentuk lubang. Di laut terbuka, lubang seperti ini jarang terjadi, ditambah lagi dengan fakta bahwa es di seluruh Samudra Selatan terus menyusut, tak heran para ilmuwan dibuat kebingungan. Kondisi pasti apa yang menciptakan lubang es raksasa yang membandel ini? Untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan menelusuri tumpukan data, satelit, sensor terapung, bahkan informasi dari hewan laut yang diberi penanda. Selain itu, mereka juga memiliki bertahun-tahun pengamatan dari peneliti lain, dan mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada tahun 2016 dan 2017, arus laut melingkar di Laut Weddell yang disebut Weddell Gyre lebih kuat dari biasanya. Kekuatan ekstra itu memudahkan air asin yang lebih hangat dari kedalaman untuk mencapai permukaan. Polynya Maud Rice terletak di atas gunung bawah laut yang disebut Maud Rice. Selama tahun-tahun Polynya besar itu, arus yang lebih kuat menyebabkan garam berkumpul di sekitar puncak yang terendam ini. Di permukaan, angin bertiup kencang di atas es, menciptakan efek seperti pembuka botol dan secara harfiah menarik air asin itu dari bawah ke atas. Garam ekstra tersebut menurunkan titik beku air permukaan, memungkinkan Polynya Maud Rice terbentuk dan bertahan. Polynya sangat penting bagi planet ini. Air asin yang padat yang terbentuk di lubang-lubang ini dapat menempuh jarak yang sangat jauh, menyebar ke seluruh lautan dunia dan memengaruhi iklim di mana-mana. Namun lubang-lubang menakjubkan ini bukan satu-satunya fenomena keren dan misterius yang membuat Antartika terkenal. Bagaimana dengan danau bawah tanah? Atau sebaiknya saya sebut danau di bawah es. Ada danau tersembunyi di bawah lapisan es tebal Antartika. Ilmuwan menemukannya pada tahun 1970 dengan radar, dan sekarang memperkirakan ada sekitar 400 danau tersembunyi di bawah 2 mil es di area yang telah dieksplorasi. Danau-danau ini kemungkinan terbentuk setelah Antartika terpisah dari Gondwanaland, benua super kuno. Yang mengejutkan, air di danau-danau tersebut tidak membeku karena es di atasnya menekan terlalu kuat. Hei, itu fisika bro. Yang terbesar dari semuanya adalah Danau Vostok yang ditemukan pada tahun 1990-an. Danau ini terletak sedikit lebih dari 2 mil di bawah es. Para ilmuwan telah mengebor untuk mengambil sampel, dan air yang mereka ambil suhunya sekitar 26 derajat Fahrenheit,
meskipun danau itu telah terperangkap di bawah es selama lebih dari 20 juta tahun. Ada juga Danau Wilans. Pada tahun 2014, para ilmuwan membuat penemuan keren di sana. Mereka menemukan koloni mikroorganisme yang berkembang hampir 1 mil di bawah es. Makhluk-makhluk kecil itu tidak pernah melihat sinar matahari atau udara segar. Sebagai gantinya, mereka menggunakan metana dan amonium sebagai energi untuk tumbuh. Keajaiban lain tersembunyi di tempat yang tampak biasa saja di lembah kering McMurdo. Ada air terjun yang tampak seperti sesuatu yang langsung keluar dari film horor. Air berwarna merah terang, seperti darah yang menyembur dari luka di es, mengalir deras dari Glacier Taylor setinggi 5 lantai ke Danau Bonny. Menyeramkan. Namun sebenarnya ada alasan ilmiah di baliknya. Air yang mengalir ke Blood Falls dulunya merupakan bagian dari danau asin. Sekarang tempat itu benar-benar terisolasi dari atmosfer karena gletser telah terbentuk di atasnya. Terperangkap lebih dari 400 meter di bawah tanah, air ini sangat asin, 3 kali lebih asin dari air laut, dan tidak bisa membeku. Air bawah tanah ini juga kaya zat besi, dan sama sekali tidak mengandung oksigen atau cahaya matahari. Ketika air ini merembes melalui celah di gletser dan terkena udara, zat besinya teroksidasi, berkarat dan mengubah air itu menjadi merah gelap. Dengan lanskap yang begitu menyeramkan, Antartika mungkin tampak seperti tanah tandus yang membeku, sangat dingin, hampir tidak ada hujan, dan angin yang bisa membuatmu terjatuh. Suhu terdingin di bumi pernah tercatat di sana, minus 128,6 derajat Fahrenheit. Namun, Antartika sebenarnya adalah rumah bagi beberapa satwa liar yang benar-benar aneh. Selama waktu yang lama, para ilmuwan mengira tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah semua es itu. Ternyata, mereka sangat keliru. Ada berbagai spesies makhluk yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang brutal. Mikroba kecil, krustasea, cumi-cumi kolosal, dan laba-laba yang begitu besar hingga kakinya bisa menutupi piring makan. Cacing raksasa dengan bulu keemasan yang berkilau dan rahang besar bertaring tajam juga bersembunyi di bawah es. Dan kemudian ada ikan es, ikan yang benar-benar tembus pandang dengan mata besar dan organ yang bisa kamu lihat langsung melalui kulitnya. Ikan-ikan ini memiliki protein anti-beku bawaan untuk bertahan hidup di perairan yang membeku, dan mereka tidak bisa hidup di tempat yang lebih hangat. Yang lebih aneh lagi, mereka tidak memiliki hemoglobin, protein yang membuat darah kita berwarna merah. Dengan kata lain, mereka bertahan hidup tanpa zat yang secara harfiah membuat sebagian besar hewan tetap hidup. Tapi Antartika tidak selalu menjadi gurun es seperti yang kita kenal sekarang. Jutaan tahun yang lalu, sebelum zaman es, tempat ini sebenarnya hangat, subur, dan penuh kehidupan, bahkan mungkin menjadi rumah bagi peradaban kuno. Sulit dibayangkan ya? Para ilmuwan mengetahui hal ini setelah menemukan kayu yang telah menjadi fosil, sisa-sisa pohon tropis, dan jejak daun, semuanya menunjukkan adanya hutan hujan. Selain itu, mereka juga menemukan fosil hewan laut, burung, dan dinosaurus dari periode kapur. Bahkan makhluk-makhluk kecil pun meninggalkan jejak. Sayap kumbang yang telah menjadi fosil dari 14 hingga 20 juta tahun yang lalu, fosil sel tunggal, dan yang menakjubkan, sel sperma berusia 50 juta tahun yang terawetkan di dalam kantung telur cacing yang telah punah. Jadi sekarang mungkin kamu tidak akan terkejut ketika aku memberitahumu bahwa di bawah lapisan es tebal Antartika ada pegunungan besar yang tersembunyi. Pegunungan Gamburtsev membentang sepanjang 1.200 km dan menjulang hampir 3.000 meter, sekitar sepertiga tinggi Gunung Everest. Semua ini terkubur di bawah es setebal 2.000 hingga 4.000 meter. Pegunungan ini ditemukan tahun 1958. Para ilmuwan memperhatikan lapisan es tipis dan pembacaan gravitasi aneh saat melintasi benua itu. Meski belum ada yang melihat pegunungan itu langsung, peneliti memakai radar untuk memetakan bentuknya, serta pembacaan gravitasi dan magnetik untuk mempelajarinya hingga ke dasarnya. Bagian paling luar biasa adalah pegunungan Gamburtsev berusia sekitar 1 miliar tahun. Secara teori, pegunungan ini seharusnya terkikis sejak lama. Mengapa pegunungan ini masih ada tetap misteri? Banyak ilmuwan berpikir mantel beku di bawah es mungkin melindungi pegunungan ini dari erosi, sehingga jajaran pegunungan kuno ini utuh. Dan akhirnya, Antartika memiliki soundtracknya sendiri. Ross Ice Shelf, lapisan es terbesar di benua ini, memiliki ketebalan beberapa ratus kaki dan membentang lebih dari 193.000 mil persegi, kira-kira seukuran Prancis.
Dan para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa lempengan es raksasa ini sebenarnya bernyanyi. Melodi aneh itu berasal dari angin yang bertiup di atas bukit salju, menciptakan getaran pada es dan dengungan seismik hampir terus-menerus. Kamu tidak bisa mendengarnya, tetapi sensor seismik dapat menangkap nada sendu itu. Faktanya, hal ini ditemukan secara tidak sengaja. Para ilmuwan baru saja memasang sensor khusus untuk memantau perilaku es lainnya. Yang lebih keren lagi, lagu ini berubah tergantung pada apa yang terjadi di atas es. Pencairan, badai, dan pergeseran salju semuanya memengaruhi getaran tersebut. Para peneliti kini menggunakan melodi yang menghantui ini sebagai semacam sistem peringatan dini. Mereka mendengarkannya secara waktu nyata untuk memantau stabilitas lapisan es dan potensi keruntuhannya.